Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 26. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum manajemen bandwidth menggunakan mikrotik. Yang pertama kita siapkan alat dan bahannya, VirtualBox, Virtual Mikrotik, dan Virtual XP, Windows XP ya, sebagai klien. Di sini kita memiliki praktikum 3 tentang mikrotik simple QQ tentang limitasi bandwidth sederhana. Saya akan memberikan tutorialnya. Di sini kita siapkan dua device. Yang pertama mikrotik. Sebagai router kita atur jaringannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dua jaringan. Jaringan yang pertama adapter bridge, yaitu jaringan yang mengarah ke adaptor internet. Untuk jaringan yang kedua adalah jaringan internal. Di sini jaringan internal adalah jaringan yang mengarah ke klien. Jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua. Lalu Windows XP kita berikan satu adapter saja, yaitu jaringan internal. Lanjut kita masuk ke mikrotik. Di sini saya sudah masuk ke mikrotik dan login sebagai admin. Setelah itu masuk ke Winbox dan refresh. Lalu kalian masuk ke Winbox dengan MAC address dari mikrotik. Kita tunggu. Nah, setelah itu kalian tambahkan IP-nya. Masuk ke IP address. Di sini, nah untuk ini ya, untuk ini dihapus saja. Header 2, di sini tambahkan di header 2. Cara menambahkan bagaimana loh? Cara menambahkan tinggal klik ADD atau tanda plus ini, lalu atur seperti ini. Saya menggunakan IP address 192.168.26.55/25. Dan untuk networknya akan otomatis saat kita mengapply dan oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke IP DNS. DNS-nya terus seperti ini, seperti konfigurasi yang sebelumnya. Lalu kita atur DHCP client. DHCP client-nya kalian tambahkan dengan cara klik tanda plus seperti ini, lalu ADD tambahkan header yang mengarah ke internet atau ke adapter yang mengarah internet. Adapter yang mengarah internet adalah adapter 1. Jadi adapter 1 adalah header 1. Jadi header 1 yang mengarah internet tinggal kita tambahkan ke DHCP client sampai statusnya seperti bound seperti ini. Selanjutnya kalian masuk ke ini new terminal, kalian coba ping Google sebagai tanda apakah mikrotik sudah dapat mengakses internet atau tidak. Selanjutnya kalian pergi ke ini ya, Windows XP. Windows XP sebelumnya saya sudah memberikan keterangan bahwa yang dipakai adaptor Windows XP adalah jaringan internal dan adaptornya hanya satu adaptor, yaitu jaringan internal. Selanjutnya kita coba ping mikrotik terlebih dahulu. Sebelum ping mikrotik kita atur terlebih dahulu IP addressnya. Masuk ke control panel, lalu pilih network and internet connection, lalu pilih connect network connection, lalu klik kanan pada local area connection, lalu klik properties. Setelah itu klik internet protocol TCP/IP, lalu atur IP-nya seperti berikut. Di sini IP address yang saya atur untuk Windows XP atau klien yaitu 192.168.26.25, dan untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.128, dan untuk default gateway-nya adalah IP mikrotik ya, yang ini IP mikrotik yang ini loh. Nah, ini. Dan selanjutnya untuk DNS servernya isikan DNS mikrotik. Di sini kenapa kok bukan 0? Dikarenakan
IP mikrotik subnet maxnya adalah ini 255.255.255.128. Lalu klik OK. Oke, lalu kita coba ping IP mikrotik. Ping 192.8.2655. Nah, di sini sudah DDL. Sekarang kita coba ping Google atau ping 88 terlebih dahulu saja. Nah, ping 88 ini tidak bisa atau request timeout dikarenakan ini apa namanya jaringannya jelek ya. Coba ping 88 ya. Tadi kan jaringannya jelek, jadi ping 88-nya agak sedikit nyandet ya, atau bahasa Indonesianya tersendat. Lalu coba ping google.com. Di sini ping google.com-nya juga sudah bisa. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Mohon maaf, ini laptopnya agak sedikit lemot. Masuk ke Google Chrome, lalu masuk ke fast.com. Fast.com itu buat apa? Fast.com adalah untuk mengecek Mbps atau istilahnya apa ya, kecepatan pada internet. Nah, kecepatan pada internet ini akan kita bandwidth agar sesuai dengan keinginan kita. Kita tunggu saja. Nah, kecepatan pada internet saya adalah 15 Mbps atau 15 MB per second. Selanjutnya kita akan membandwidth agar kurang dari 15 Mbps. Dengan cara kita pergi ke QQs ini, QQs list, lalu tambahkan simple QQs, QEQ atau QQ lah istilahnya. Ini saya beri nama klien ya. Klien targetnya adalah IP dari klien 192.168.26.25. Nah, max limit ini berguna untuk membandwidthnya. Ini saya kasih 25K saja atau 25 kbps. Target download 65K. Nah, ini seperti ini, lalu kita apply, lalu oke. Setelah itu, jika seperti ini, kan masih hijau toh. Hijau, lalu kita coba kembali. Nah, kita coba kembali, pergi ke Windows XP, kita coba. Nah, di sini tertera jelas bandwidthnya sudah berjalan. Yang tadinya Mbps sekarang kbps. Yang artinya bandwidth tersebut tidak bisa melebihi kapasitas yang kita atur. Nah, kapasitas yang kita atur adalah 65K atau kbps. Di sini yang tadinya merah sekarang kuning lalu jadi merah lagi. Kita cek. Nah, ini nggak bisa melebihi dari 60 kbps, 65 kbps. Kita coba lagi. Ya, ya, pokoknya itu tidak bisa melebihi dari 65 kbps. Nanti kita akan melakukan uji coba untuk mematikan bandwidth-nya ya. Nah, tidak bisa melebihi 65 kbps ya. Kita coba mematikan bandwidth-nya. Apakah benar bandwidth-nya itu berpengaruh atau tidak? Kita matikan dengan cara klik X saja. Lalu kita coba mulai. Nah, itu tadi sudah melebihi 65 kbps dan sudah memasuki Mbps atau megabyte per second, yang sebelumnya adalah kilobyte per second. Nah, seperti ini. Ini sudah berjalan, bandwidth-nya sudah dimatikan, jadi bandwidth-nya itu normal lagi atau kecepatan internetnya itu normal lagi seperti biasanya. Nah,
ini kecepatannya normal lagi ya. Yang sebelumnya kbps, sekarang mbps. Nah, selanjutnya kita akan bandwidth secara memberikan waktu ya. Bandwidth memberikan waktu pada mikrotik ya. Memberikan waktu. Nah, kita cek tadi. Kita tunggu. Internet saya agak lemot, jadi gak sampai lebih dari 5. Intinya internet saya ini kurang stabil, jadi mbps-nya kecil ya. Lalu kita lanjut, kita hidupkan terlebih dahulu yang tadi kita tambahkan QQ list-nya, lalu kita masuk, kita tambahkan sebelah sini ya. Sebentar, saya perbesar dulu time. Nah, ini kita tambahkan di time yang sesuai ini. Ini paketan saya ini gak ada internet loh. Bentar, saya ganti wifi dulu. Kok no internet juga. Nah, ini kita gunakan ini, time-nya kita atur 23 sesuai dengan jamnya ya. 23 jam 23.243.200. Kita atur menjadi jam 23 45. Kita kasih jarak 2 menit saja. Nah, ini days-nya ini kita isi Sun, Monday, Tuesday, Wednesday. Nah, ini Saturday. Ini untuk mengatur kapan kita mengatur bandwidth di hari apa dan jam berapa. Di sini akan saya atur di saat jam 23 sampai 23.43 sampai 23.45 itu bandwidthnya berjalan, dan melebihi itu bandwidthnya akan mati atau otomatis tidak berjalan ya. Nah, ini tadi kan sudah masih jam 23.44, bandwidthnya masih berjalan, atau kita masih membandwidthnya agar tidak melebihi kecepatan 65 kbps atau tidak melebihi dari kapasitas yang kita sudah bandwidth. Nah, kita coba lagi. Kita tunggu saja sampai melebihi 23.45 ya. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan. Di saat ini berwarna merah, maka proses bandwidth-nya berjalan atau nah ini 45, ini kurang 1 menit lagi maka bandwidth-nya akan mati ya. Bandwidth-nya akan mati habis ini. Kita tunggu saja. Ini coba kita lihat. Hitungan detik ya. Masih kurang 30 detik. Ya, masih kurang 30 detik. Ini sesuai dengan bandwidth. Nanti akan otomatis mati atau otomatis bandwidth-nya tidak berjalan melebihi dari jam 23.45. Nah, ini tidak berjalan. Nah, kita coba. Astagfirullah. Kita coba. Dipastikan ini akan menjadi mbps ya, sesuai dengan kecepatan internet kalian. Di sini kecepatan internet saya, nah mbps toh.
Setelah berjalan kan, sini bandwidthnya juga sudah mati. Jika mati, tulisannya akan merah semua. Nah, setelah berjalan, ya begitu saja tentang tutorial praktikum Simple QQ limitasi bandwidth sederhana dari saya. Saya akhiri.